Salam sehat. Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Hermanto. Saudara-saudariku, orang sering bertanya, bagaimana kita bisa menentukan atau menilai kepribadian seseorang? Jawabannya sangat mudah, yaitu melalui karakternya. Melalui karakter seseorang, kita bisa melihat apa kepribadiannya. Kalau ia setiap kali berbicara selalu dengan nada kasar, selalu dengan ungkapan-ungkapan iri hati, maka ia adalah orang yang pemarah. Ia adalah orang yang iri hati. Kali ini saya mau bersama-sama kita melihat tentang kepribadian Yesus yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani. Mari kita bersama-sama membaca Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dari pembacaan kita tadi saya memberikan tema, yaitu Yesus adalah pribadi Allah. Dari mana kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal? Yakni kita bisa melihat dari pembacaan kita tadi. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kata cahaya dalam bahasa Yunaninya adalah apaugasma, yang berarti sinar, cahaya yang memancar atau pantulan. Di pagi hari atau siang bahkan sore hari kita melihat matahari. Kita tidak perlu melihat matahari sendiri, tapi ketika kita merasakan cahayanya, ketika cahayanya memantulkan kepada kita, maka kita tahu bahwa matahari sudah terbit, atau ini siang hari, atau ini sudah matahari sore. Dengan demikian, memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa sekalipun kita belum pernah melihat Allah secara fisik, secara nyata, ketika kita merasakan bahwa hadirnya Yesus, ketika kita menyaksikan kehadiran Yesus dalam tindakan-tindakannya dalam Alkitab, maka kita sudah melihat Allah sendiri. Karena Yesus sendiri adalah apaugasma daripada kemuliaan Allah, cahaya atau memantulkan kemuliaan Allah kepada kita. Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita berarti sudah melihat Allah. Yang kedua, Yesus adalah gambar wujud Allah. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, wujud Allah ini adalah karakter, ya, karakter Allah. Bahwa Yesus adalah citra yang sebenarnya dari Allah. Nah, kalau kita melihat dalam peristiwa penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi Yesus lebih daripada manusia ini. Yesus adalah wujud daripada gambar itu sendiri, yang mengartikan bahwa Yesus lebih daripada Adam. Yesus adalah wujud nyata daripada karakter, wujud nyata daripada sifat, wujud nyata daripada hal-hal yang dimiliki Allah. Bukan hanya sekedar rupa, bukan hanya sekedar kiasan daripada atau gambaran daripada Allah. Yesus hadir untuk menyatakan wujud Allah atau karakter Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melihat Yesus, berarti kita sudah melihat wujud atau karakter Allah sendiri. Karena di dalam Yesus
ada wujud Allah, ada karakter Allah. Yang ketiga, Yesus memiliki otoritas. Ungkapan dalam pembacaan kita tadi mengatakan bahwa jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Istilah malaikat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah mewakili daripada otoritas Allah. Misalnya kita melihat dalam peristiwa pemberitahuan Elizabeth hamil atau Maria hamil, artinya malaikat menunjukkan atau mewakili daripada otoritas Allah. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa penegasan Yesus lebih daripada malaikat menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya mewakili otoritas daripada Allah, melainkan Yesus adalah pemilik otoritas itu sendiri. Kemudian ada suatu ungkapan juga mengatakan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kalau kita melihat kehadiran malaikat adalah untuk melayani. Tujuan daripada malaikat adalah untuk melayani. Sehingga seorang malaikat yang diberi atau dikenal dengan nama Lucifer adalah orang yang atau malaikat yang tidak mau tunduk kepada Allah atau tidak mau melayani Allah, sehingga ia harus dilemparkan, harus dibuang. Artinya tujuan dari penciptaan malaikat adalah untuk melayani, bukan duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga ungkapan atau frasa yang mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah dengan jelas menyatakan bahwa Yesus memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah atau memiliki otoritas sama seperti Allah. Kemudian tidak hanya sebatas bahwa Yesus duduk di sebelah kanan, diungkapkan pula bahwa nama Yesus jauh lebih indah daripada nama malaikat, ya. Kalau kita melihat malaikat Gabriel, malaikat Mikael memiliki nama yang luar biasa juga. Tetapi di dalam nama mereka tidak pernah ada yang namanya keselamatan. Sehingga hanya di dalam Yesus, kata Lukas dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ada keselamatan. Sementara kehadiran malaikat tidak memberikan keselamatan. Sehingga nama Yesus jauh lebih indah daripada nama para malaikat yang ada. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu memiliki otoritas Allah atau punya otoritas itu sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, zaman kita adalah zaman internet, zaman era modern. Segala sesuatu bisa dicari, di-searching dari dalam internet. Nah, ketika kita mengundang teman, ketika kita mengajak teman untuk berfellowship bersama, berbincang bersama, atau bertemu, atau meeting, atau apapun yang kita rencanakan, maka di era digital saat ini kita tidak perlu datang atau tidak perlu mengirimkan surat kepada teman kita. Cukup kita menuliskan pesan di WA saja, "Bro, datang ke sini. Kita sepakati ini." Maka saya pikir ia akan datang. Artinya, pesan yang disampaikan melalui WA pun memiliki otoritas kita sendiri, ya. Kita menuliskan pesan di WA bukan kita, tapi kita yang menulis. Tetapi tetap ia memiliki otoritasnya kita. Apabila teman kita tidak mau, berarti dia menolak otoritas kita. Karena itu adalah tulisan kita. Demikian juga kehadiran Yesus. Yesus hadir sebagai manusia itu memiliki otoritas Allah. Sehingga setiap orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, ia tidak akan diselamatkan. Karena Yesus memiliki otoritas Allah. Tidak menghormati Yesus berarti sama dengan tidak menghormati Allah. Karena Yesus adalah firman Allah, adalah perkataan Allah, adalah wujud nyata daripada Allah, adalah cahaya daripada kemuliaan Allah, adalah memiliki otoritas Allah. Sehingga Yesus adalah pribadi Allah. Dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan, saya mau menantang Anda. Bagaimana menurut penilaian Anda Yesus itu dalam hidup Anda? Sudahkah Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan? Sudahkah Anda memberikan otoritas itu kepada Yesus?
Kalau belum, mari saya mengajak kita semua bersama memfokuskan diri kepada Kristus. Karena memang kita melihat bahwa Yesus itu adalah cahaya daripada kemuliaan Allah, bahwa Yesus itu adalah wujud nyata daripada Allah, bahwa Yesus itu memiliki otoritas Allah. Mari kita bersama membangun diri kita. Mari kita bersama menolak ajaran-ajaran yang menolak ketuhanan Yesus. Sehingga ketika hati kita jernih, pikiran kita sehat, fisik kita kuat, kita memiliki ajaran yang sehat.